Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin, akramakumullah wa syarrafakumullah. Alhamdulillah, di malam ke-17 ini atau malam nuzulul Quran adalah malam di mana diturunkannya Al-Quranul Karim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada Lauhil Mahfuz kepada Baitul Izzah. Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk bagi kita, umat manusia, karena kita hidup di alam dunia ini butuh dengan buku petunjuk. Petunjuk Al-Quranul Karim adalah sebaik-baiknya petunjuk, karena yang menurunkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Karena sayangnya Allah kepada kita, maka Allah memberikan kita Al-Quranul Karim sebagai petunjuk jalan hidup kita di alam dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak membutuhkan apapun, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak memiliki kepentingan apapun terhadap kita, tatkala memberikan kita Al-Quranul Karim, tentu di dalamnya tidak seperti buku-buku yang beredar, yang mungkin banyak buku-buku yang beredar tergantung kepentingan penulisnya. Apakah materi yang dia harapkan, ataukah dia ingin mengubah mindset seseorang sehingga dia terbitkan buku tersebut. Begitu kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang memberikan kita petunjuk, yakinilah bahwa Al-Quranul Karim adalah petunjuk kita untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Baik, sebagaimana biasa kita masih berbicara tentang Ratibul Haddad. Kita masuk ke dalam zikir berikutnya, yaitu a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna daripada kejahatan apa yang Ia ciptakan. Memang keburukan pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kendati demikian, kita tidak boleh menisbatkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai adab kita dan sopan santun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang Allah ceritakan pula di dalam Al-Quran, yang telah dikerjakan dan dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim ala nabiyina wa alaihi afdhalus salatu wassalam. Di dalam Al-Quran disebutkan wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan jika aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan. Jadi beliau tidak mengatakan, dan jika Allah membuat saya sakit, tidak. Bukan itu yang dikatakan. Tapi yang dikatakan, jika aku sakit. Jadi
menyandarkan kesalahan, menyandarkan kekhilafan yang dia kerjakan, yang kemudian menyebabkan dia sakit, itulah yang kemudian beliau katakan tatkala bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Syarah Ratibul Haddad dijelaskan bahwa Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu meriwayatkan hadis ini di dalam kitab beliau Al-Adhkar, sebagaimana juga Al-Imam Muslim di dalam Sahih Muslim dari Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau berkata, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, kemudian orang ini berkata, duhai Rasulullah, ma laqitu min aqrabin ladaghatni al-barihah, aku bertemu dengan kalajengking yang telah menyengatku semalam. Apa kemudian yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya? Beliau katakan, ama innaka law qulta hina amsayta a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruk. Adapun engkau, sesungguhnya jika kau masuk di sore hari kemudian engkau membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka sengatan kalajengking itu tidak akan membahayakanmu. Jadi sengatan itu tidak akan membahayakannya. Jadi ini adalah irsyad, petunjuk dari Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita terhindar dari bahaya yang tidak kita inginkan, agar kita membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian Sahibur Ratib Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, beliau yu'allimu sighara banihi kulla laylah, beliau mengajarkan kepada anak-anaknya yang kecil zikir-zikir seperti ini setiap malam. Apakah kita sudah mengajarkannya kepada anak-anak kita? Kalau belum, ayo kita ajarkan doa-doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mungkin di taman kanak-kanak mereka belum dapatkan. Mungkin doa masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, mau tidur, bangun tidur, mungkin itu mereka dapatkan. Tapi masih banyak zikir-zikir yang mereka tidak dapatkan di dalam sekolah, dan kita harus mengajarkannya mulai dari kecil mereka, sehingga mereka terbiasa untuk berdoa, terbiasa untuk menggantungkan segala hal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, apa arti daripada al-kalimat at-tammah? Kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama berkata, hiya an-nafi'at al-kafiyat asy-syafiyat, yaitu kalimat-kalimat yang mencukupi, yang bermanfaat dan menyembuhkan. Lebih jauh lagi, Al-Imam Asy-Syaraji menukil daripada buah karya Al-Imam Al-Buni, annal kalimati tammati hiya asyratu asma', bahwasanya kalimat-kalimat sempurna yang dimaksud itu adalah 10 isim, 10 nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahia, dan diantaranya dari 10 itu adalah Al-Muhid, Al-Alim, Ar-Rabb, Al-Syahid, Al-Hasib, Al-Fa'al, Al-Khallaq, Al-Bari, Al-Khaliq, Al-Musawwir. Itu adalah ke-10 dari kalimat
At-Tammat yang dinukil oleh Al-Imam Asy-Syaraji dari buah karya Al-Imam Al-Buni radhiyallahu anhu. Kemudian ada juga ulama yang menafsirkan bahwasanya yang dimaksud dengan kalimat at-tammah, kalimat-kalimat yang sempurna, yang dimaksud daripada kalimat sempurna itu adalah firman Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kalimat at-tammat adalah doanya Nabiullah Adam. Ada nabiyina wa alaihi afdhalus shalah wassalam. Doa itu masyhur dan para salaf menganjurkan kita untuk membacanya setelah kita melaksanakan sholat asar, qobliyah asar lebih tepatnya, sebanyak 4 rakaat, 2, kemudian dipisah 2 rakaat itu. Setelah 2 rakaat pertama selesai, kemudian 2 rakaat lagi, kemudian baru berdoa dengan doa Nabiullah Adam. Doa beliau adalah Allahumma innaka ta'lamu sirri wa adaniyati faqbal ma'dhirati wa ta'lamu hajati fa'tini su'li wa ta'lamu ma fi nafsi faghfir li dhunubi. Allahumma inni as'aluka imanan daiman yubashiru qalbi wa as'aluka yaqinan sadiqa hatta a'lama annahu la yusibani illa ma katabtahu alayya wa raddini bima qasamtahu li. Dan ini pun sebagian dari doa Nabiullah Adam, sebagian termaktub juga di dalam doaul fajr, doa fajar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi segala hal yang bergerak di muka bumi ini, segala hal yang bergerak di langit sekalipun, semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan mengenai kita, dia tidak akan menjumpai kita, apalagi dia menempel pada diri kita, kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya kita terhindar, mari sama-sama kita lazimkan, kita seringkan untuk membaca zikir-zikir tersebut yang terkumpul di dalam ratib Al-Qutbul Irsyad Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.